John Edward Jones dibesarkan dengan petualangan. Ia senang menikmati liburannya dengan ekspedisi menantang. Ayahnya sering mengajaknya bersama saudara laki-lakinya, Josh, dalam ekspedisi gua di Utah sejak kecil. Mereka, Jones dan Josh, diajarkan oleh ayahnya sebagai anak-anak laki-laki yang mencintai kedalaman bawah tanah dan merasakan indahnya kegelapan. Saat beranjak dewasa, ia mencoba ekspedisinya bersama Josh dan beberapa saudaranya. Hal itu ia lakukan pada ke-2009. John Edward Jones memulai penjelajahan ke Gua Naripari sekitar pukul 8 malam waktu setempat pada malam 24 November tahun 2009. John saat itu berusia 26 tahun pada saat itu, dan Josh 23 tahun. Bersama dengan 9 teman dan anggota keluarga lainnya, memutuskan untuk menjelajahi Gua Naripari sebagai cara untuk mengeratkan kekeluargaan satu sama lain menjelang liburan. Pada usia ke-26 tahunnya, ia telah menikah dan memiliki seorang putri berusia 1 tahun. Ia juga merupakan mahasiswa kedokteran di Virginia. Sekitar 1 jam dalam ekspedisi Goa, John memutuskan untuk mencari formasi Gua Naripari yang dikenal sebagai The Birth Canal. Sebuah lorong sempit yang harus dijelajahi oleh spelunkers dengan hati-hati dan memiliki jiwa yang berani. Dia berpikir bahwa dirinya telah menemukan The Birth Canal yang sohor, lantas segera mungkin ia masuk ke jalan sempit terlebih dahulu. Bergerak merangkak maju, menggunakan pinggul, perut, dan jari-jarinya. Tetapi dalam beberapa menit, dia baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. John Jones telah keliru, memilih jalan yang membuatnya terhimpit, dan tak mampu mengendalikan tubuhnya. John tahu dia sekarang hampir terjebak, dan tidak punya ruang untuk berbalik. Dia bahkan tidak punya ruang untuk menggeliat kembali ke jalan di mana dia masuk. Satu-satunya cara, ia harus mencoba menekan tubuhnya untuk terus maju ke depan. Dia mencoba menghembuskan udara di dadanya, sehingga dia bisa masuk melalui ruang yang lebarnya hampir 10 inci dan tinggi 18 inci, seukuran lubang pengering pakaian. Tetapi ketika John menarik napas lagi, dan dadanya membusung kembali, dia terjebak untuk selamanya. Josh, saudaranya, adalah orang pertama yang menemukannya. Seketika ia menarik betis John, yang hanya membuatnya terperangkap semakin jauh. John malah meluncur ke lorong lebih jauh, terjebak lebih buruk dari sebelumnya. Lengannya sekarang disematkan di bawah dadanya, dan membuat dirinya tak bisa bergerak sama sekali. Josh kemudian bergegas untuk mencari bantuan keluar goa. Hanya saja, setelah bantuan datang, John masih terjebak sejauh 400 kaki di dalam goa, dan 100 kaki di bawah permukaan bumi. Suzy Motola merupakan penolong pertama yang tiba di lokasi terjebaknya John di dalam goa. Saat itu, John telah terjebak selama 3,5 jam. Namun, Suzy tak berhasil membantu John keluar. Selama 24 jam berikutnya, lebih dari 100 personel penyelamat bekerja keras untuk membebaskan John Edward Jones dari kedalaman Gua Naripari. Ia berada di lubang yang terlalu kecil dan sempit, sulit untuk membebaskannya dari sana. Tanpa harapan untuk diselamatkan, karena jantung John telah menderita berjam-jam, akibat posisinya menghadap ke bawah, John dinyatakan meninggal karena serangan jantung sesaat sebelum tengah malam pada malam 25 November tahun 2009. Tim penyelamat telah menghabiskan 27 jam untuk mencoba mengeluarkan tubuh John dari lubang sempit mematikan itu. Namun, usaha tim penyelamat tak membuahkan hasil. Tubuh John masih terperangkap sampai hari ini. Keluarga John Jones dan pemilik tanah, serta himbauan pemerintah, telah menyepakati untuk menyegel pintu Gua Naripari dan meletakkan foto John Edward Jones di sana, menandakan Gua Naripari sebagai pusara John.